Perkenalkan, nama saya Bagus Adrian dari kelompok 12. Kenalkan, nama saya Fajar Hamyansyah, absen 11 dari kelompok 12. Dan saya Yusiana Fatikasari, absen 34. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan membahas materi energi yang tersimpan di dalam induktor. Materi yang pertama adalah energi yang tersimpan pada induktor. Nah teman-teman, energi yang tersimpan pada induktor ini tersimpannya dalam bentuk medan magnetik. Jadi, induktor itu merupakan kumparan yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, di mana kumparan-kumparan itu nantinya dialiri arus listrik dan menimbulkan medan magnet. Namun, apabila pada arus listrik itu tiba-tiba diputus, jadi ketika arus listrik itu sedang bekerja terus tiba-tiba diputus, hal itu akan menyebabkan yang namanya perubahan flux magnetik, sehingga menimbulkan GGL induksi diri. Nah, dari GGL induksi diri inilah tercipta yang namanya arus induksi diri pada kumparan sehingga menghasilkan energi yang tersimpan. Oh iya teman-teman, untuk tambahan informasi aja nih, sebenarnya induktor itu banyak loh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak banget benda-benda di sekitar kita yang ternyata juga menggunakan induktor. Fungsi-fungsi induktor ini banyak diaplikasikan kepada motor listrik, solenoid, speaker, relay, terus transformator, dan masih banyak lagi. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas rumus untuk mencari energi yang tersimpan pada induktor. Rumusnya adalah W sama dengan setengah LI kuadrat. Nah, dari mana sih rumus ini? Yuk kita lihat di sini. Nah, ini ada W sama dengan VIT. W sama dengan VIT ini merupakan rumus untuk mencari energi listrik. Dari sini kita bisa ubah menjadi dW sama dengan VI dt. dW ini merupakan perubahan energi teman-teman. Nah, lalu dW sama dengan EI dt. E ini berasal dari V ya, jadi V pada kondisi ini merupakan GGL induksi, jadi bisa diubah menjadi E. Nah, E juga bisa dipecah lagi nih menjadi L dikali DI per dt. Makanya di sini E-nya berubah menjadi dW sama dengan buka kurung L dikali DI per dt tutup kurung dikali I dikali dt. Lalu dt-nya dicoret, dW sama dengan LI DI. Nah, setelah itu kita integralkan menjadi integral dW sama dengan integral LI DI. Lalu ditemukan W sama dengan L setengah I kuadrat atau W sama dengan setengah LI kuadrat. Di mana W adalah energi satuannya Joule, L adalah induktansi diri satuannya Henry, dan I adalah kuat arus satuannya Ampere. Energi magnetik atau energi magnetik per satuan volume merupakan perbandingan antara energi yang tersimpan di dalam suatu kumparan dengan volume kumparan tersebut. Persamaan dari rapat energi magnetik dapat dituliskan sebagai berikut. Persamaan dari rapat energi magnetik adalah UM sama dengan W per V, di mana W adalah setengah dikali L dikali I kuadrat dan volume adalah luas penampang dikali L. Kita tahu bahwa L merupakan induktansi yang memiliki persamaan mu0 dikali N kuadrat dikali A per dibagi dengan panjang perampang. Kita substitusikan persamaan L ke persamaan dari rapat energi tadi, sehingga didapat persamaan UM sama dengan 1/2 dikali mu0 dikali N kuadrat dikali A dikali I kuadrat per A dikali panjang penampang kuadrat. Di sini kita bisa mencoret A sehingga didapat UM sama dengan 1/2 mu0 dikali N kuadrat dikali I kuadrat per L kuadrat. Kita bisa memanipulasi persamaan tersebut menjadi 1/2 mu0 dikali mu0 kuadrat dikali N kuadrat dikali I kuadrat per L kuadrat.
di mana mu0 dikali N dikali I per L merupakan persamaan dari kuat medan magnetik, sehingga rapat energi magnetik sama dengan B kuadrat per 2 mu0. Dengan UM sama dengan rapat energi magnetik B sama dengan kuat medan magnetik dan mu0 sama dengan permeabilitas vakum. Saya akan memberikan dua contoh soal tentang energi yang tersimpan pada induktor. Kalau gitu, langsung saja kita ke soal yang pertama. Sebuah induktor memiliki induktansi sebesar 0,05 Henry. Pada induktor tersebut mengalir arus sebesar 10 ampere. Besarnya energi listrik pada induktor tersebut adalah. Pertama kita mencari dulu diketahuinya, yaitu L-nya induktansi diri atau induktansi diri sama dengan 0,05 Henry. Lalu I atau arus listrik sama dengan 10 ampere. Sekarang kita akan mencari W atau energi yang tersimpan pada induktor. Rumus untuk mencari energi yang tersimpan pada induktor sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikali 0,05 dikali 10 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100 dikali dengan 0,05 sama dengan 5. Lalu dikali lagi dengan setengah, berarti sama dengan 2,5 joule. Berarti besarnya energi listrik pada induktor tersebut adalah 2,5 joule. Kalau gitu kita langsung saja ke soal yang kedua. Sebuah kumparan berbentuk toroida memiliki luas penambang sebesar 5 cm persegi, lalu memiliki jari efektif sebesar 0,1 meter dan memiliki jumlah liter sebesar 200 liter. Maka besar energi yang tersimpan dalam toroida jika toroida dialiri arus listrik sebesar 6 ampere adalah. Maka diketahui bahwa A besar atau luas penambang sama dengan 5 cm persegi, atau jika diubah menjadi meter persegi sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4. Lalu ada A kecil atau jari-jari sama dengan 0,1 meter. Lalu ada N atau jumlah liter sebesar 200 dan ada I atau arus listrik sebesar 6 ampere. Yang ditanyakan sama seperti nomor 1, yaitu energi yang tersimpan pada induktor. Tapi kita akan mencari induktansi dirinya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari induktansi diri itu sama dengan mikro 0 dikali A besar dikali N kuadrat di per 2Pi dikali A kecil. Mikro 0 itu sama dengan 4Pi dikali 10 pangkat minus 7, dan A besar sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4, dan N sama dengan 200 kuadrat per 2Pi dikali A kecil sama dengan 0,1. Hasilnya adalah 10 dikali 10 pangkat minus 11, lalu dikali 4 dikali 10 pangkat 4 di per 10 pangkat minus 1. Hasil total dari induktansi diri adalah 4 dikali 10 pangkat minus 5. Lalu setelah kita berhasil menemukan induktansi dirinya, kita tinggal memasukkannya kembali kepada rumus seperti yang di nomor 1, yaitu setengah dikali L dikali I kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikali 4 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36 dikali 4 sama dengan 144. 144 dibagi 2 sama dengan 72. Maka hasil besar energi yang tersimpan pada induktor tersebut jika dialiri arus sebesar 6 ampere adalah 72 dikali 10 pangkat minus 5 joule. Nah teman-teman, sekian pembahasan dari kelompok 12. Untuk menambah pemahaman kita semua, nanti kami akan menyediakan 2 latihan soal. Jadi
kalian bisa mengerjakan ini sebagai bentuk latihan dan juga evaluasi ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kami sangat menerima adanya saran dan juga masukan. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.